Halo sahabat UT, bertemu lagi dengan saya Domiana Mirianti dengan NIM 858094855. Pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang udara dan batuan pada praktikum yang pertama, yaitu tentang udara. Pada percobaan pertama, kita akan membahas tentang pembakaran memerlukan udara. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Pada percobaan yang pertama, kita siapkan 2 buah lilin di atas meja. Selanjutnya, kita nyalakan lilin. Setelah lilin dinyalakan, kita tutup dengan gelas yang besar. Dan hasilnya lilin padam dalam waktu 04,64 detik. Selanjutnya, kita tutup lilin dengan gelas yang kecil. Dan hasilnya lilin padam pada 04,51 detik. Percobaan yang kedua yaitu udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pertama, kita masukkan lilin ke dalam mangkok. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam mangkok yang berisi lilin. Selanjutnya, kita tutup lilin dengan gelas kaca dan lama waktunya adalah 03,33 detik dan air masuk dalam gelas naik ke permukaan. Dari praktikum pembakaran yang memerlukan udara dan percobaan kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah adalah mengenai pembakaran yang memerlukan udara, dapat disimpulkan bahwa pada saat kedua lilin yang dinyalakan dan salah satunya ditutup dengan gelas, maka lilin yang berada di dalam gelas tersebut mulai kelamaan akan padam karena tidak ada oksigen yang masuk pada saat pembakaran berlangsung. Sedangkan pada lilin yang tidak ditutup dengan gelas akan terus menyala sampai lilin itu habis. Hari ini yang membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, udara sebagai sumber energi. Berikut alat dan bahan yang digunakan dan cara kerja. Langkah yang pertama, kita tiup balon sampai dia membesar. Setelah membesar, kita isolasi balon pada selongsong ballpoint. Selanjutnya, lepaskan balon, maka balon akan melaju seperti roket dalam waktu 03,76 detik. Lalu kita ulangi pada balon yang lebih kecil. Dan hasilnya balon melaju dalam waktu 03,21 detik.
Kesimpulannya, pada praktikum kali ini yaitu udara dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif melalui prinsip perubahan tekanan dan kecepatan, sedangkan lintasan yang digunakan dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem energi. Semakin besar tekanan udara, maka semakin lama dan semakin besar energinya. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu batuan. Pada pengamatan yang pertama yaitu tentang jenis batuan. Alat yang digunakan yaitu beberapa batuan, gelas atau teko yang ada tulisan milimeternya. Terus ada penimbang. Pertama, kita timbang massa batuan dengan neraca, lalu kita catat dalam lembar pengamatan. Kita ulangi pada batuan yang selanjutnya, dari batu 2 sampai 5. Kita lakukan cara yang sama seperti pada batuan sedimen ini. Selanjutnya, kita masukkan batuan sedimen ke dalam gelas beker. Dan kita amati, lalu kita catat dalam buku pengamatan. Lakukan proses yang sama pada batu 2, 3, 4, dan 5. Kegiatan praktikum selanjutnya yaitu karakteristik batuan. Pertama, kita letakkan batu ke dalam piring kaca, lalu kita tetesi dengan air aki untuk beberapa 3-5 tetes. Lalu kita amati yang terjadi pada batuan akibat air aki dan catat dalam lembar pengamatan. Kita ulangi pada batuan yang selanjutnya yaitu batu 2, 3, 4, dan 5. Kita lakukan dengan langkah yang sama. Kesimpulannya, dengan melakukan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa batuan ada beberapa yang bereaksi terhadap air aki.